item. Itu pun 3 kayaknya baru punya Demon Hunter Sword deh. Belum punya yang kayak Wind of Nature. Belum punya si Halberd atau Rose Gold Meteor untuk lebih survive lagi, lebih durable lagi. Tapi lagi-lagi ini dia Lilgan yang akan bertanding dengan AP Brand dengan draft hero tebalnya. Late game akan terjadi atau tidak? Akan kita saksikan di Land of Dawn. We'll see, karena kalau bicara soal late up ratingnya ini mengarah ke area Lilgan ya dengan potensial bagaimana Arlott kajanya nanti juga bekerja dari Ethan dan juga Aizen. Kita bakal lihat sebentar lagi visualisasi juga terkait bagaimana 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Mampukah untuk mendapatkan poin? So without any further ado, let's go jump to the Land of Dawn. Oke, ini dia yang diharapkan memang dari Lilgan untuk berhadapan dengan AP Brand. Tapi ya balik lagi, udah mau ngeliat downloader kali ini. Apakah game pertamanya masih sama seperti tipikal dari Lilgan atau mereka sudah memulai sesuatu yang baru di mana game pertama mereka bisa dominasi? Wow, perubahan secepat apa yang akan dibawakan oleh Lilgan pasca mereka mendapatkan kekalahan melawan Burmese Gold dengan skor 2-0. Itu downloadingnya bisa dibilang downloading failed berarti. Dan akan kita mati lihat ya? juga apakah akan berlanjut downloadingnya untuk di game yang pertama kali ini dengan permainan yang lebih agresif sepertinya. Oke, sudah mulai terkikis dari Owen. Nyaris saja tumbang flicker dari Ethan pun harus dipaksa keluar ya berkat adanya serangan yang dibuka oleh Flaptazi. Sebenarnya sama sih, tadi ada flicker juga yang dibuka kan. Ethan sama Ogwen sama-sama buang flicker di awal. Cuman ya dari segi emblem, carry-nya bawa Swift ya. Carry Swift, Tenacity, One juga udah pasti bakal Swift. Emblem Marksman juga bedanya kali ini dengan carry dari Bebex. Akan memainkan emblem Assassin. Memiliki penetration sendiri dan ditambah dengan Quantum Charge versus Weakness Finder. Ini kalau misalkan nanti Super Marco mainin Golden Staff ya, permainan front to back bisa dijalankan. Dan itu bakal ngeri banget untuk menumbangkan Akai dengan Weakness Finder. Itu lihat agresivitas yang dibawa, bahkan membawa satu pemain yang harus terkikis. Namun pergerakan dari tim Lilgan harus diinisiasi dan neutralisir dengan pergerakan dari sisi Flaptazi. One man down, ditukarkan dengan Owen yang tumbang dan Flaptazi still survive. Begitu juga dengan Aizen yang masih bisa mundur. Ada satu bapak on string dan Baksha Shilchinity yang mampu untuk menumbangkan karya Aizen yang masih melebihi. Bagaimana Flaptazi maju ke depan, 2 pemain hilang. Ditukarkan kembali dengan adanya Pew menjadi korban terakhir. 3 ditukar 2, lagi-lagi agresivitas dari AP Brand yang gak mau sampai jungle-nya dicuri. Tapi Lilgan mereka berani banget nih kebuka spellnya untuk agresif, Be. Nah itu dia, Lilgan itu adalah tim yang sangat-sangat suka untuk teamfight di area Lizard. Apalagi Lizardnya itu punya lawannya. Dan AP Brand sudah mendinai hal tersebut. Deny rotation tersebut malah membuat Zexaura agak sedikit kesulitan secara EXP. Namun dia tetap punya heavy spin dan Tifa Turtle berlanjut. Iya, sudah nampaknya masih bisa di take over oleh Kaltuzi di garanya Retribution yang on point coming from AP Brand. Dan mereka bakal coba untuk mulai mengusir mundur. Tidak ada counter initiate dari tim Lilgan. Wah ini aman banget, clean bener. Apalagi ditambah dengan Minion Fury yang membatalkan gerakan dari heavy spin seorang Zexaura. Ini mau nggak mau ya memang harus dilakukan karena Minotaur juga bisa menghentikan dengan efek knock up airborne-nya ketika Akai dalam keadaan heavy spin berputar-putar dan itu akan sangat mengancam Kyle TZ. Untungnya dengan Retribution yang begitu on point, Kyle TZ masih mendapatkan objektif poinnya. Mungkin nanti bakal ada kejadian di mana Minion Fury-nya di cancel sama Divine Judgment kali ya. Karena satu-satunya sisi besarnya dipegang cuman sama Owen loh. Dan kalau ngomongin follow up-nya kan Kari nih. Kari juga bisa nge-meltdown pastinya hero-hero keras seperti Owen. Jadi ntar gak kaget gue kalau ngelihat tiba-tiba Minion Fury-nya langsung ditarik tiba-tiba. Nah makanya combo single target Gwen sedikit kelihatan seperti dia ada bottom lane. Dan kali ini harus mempersiapkan juga bagaimana plan kedua ketika AP Brand sudah mulai ketahuan rotasinya menuju ke area bottom lane. Ya, sudah ada satu buah tabrakan, Turtle Presence diaktifkan. Ada Heart Guard juga yang udah mulai merasuki garis tubuh dari seorang Kaltuzi. Men-trigger adanya satu buah Netherrealm. Tidak ada korban jiwa ya, yang nampaknya hanya nge-trigger sebetulnya bagaimana Netherrealm tadi dibuka oleh anak-anak dari tim Lilgan. Satu ultimate tuker 2, apakah ini sebuah miskomunikasi yang terjadi oleh Lilgan? Tapi Lilgan kalau pakai Faramis suka kayak gitu, Be. Iya. Entah kenapa pakai ultinya tuh sering kebuka duluan. Kecepetan gitu loh. Tapi ya momennya dibarengin sama heavy spin gitu loh. Jadi kayak kelihatan oke, ada satu ultimate mahal, Heart Guard, tapi ditukarnya sama 2. Heavy spin dan juga Netherrealm. Jadi untuk tim fight Turtle selanjutnya tanpa adanya Netherrealm, Lilgan akan sangat kesulitan. Ya, dan bahkan lihat pergerakan yang cukup eksplisit di area sisi mid lane. 3 pemain mengarah karya Forbird yang ternyata masih bisa flick out decision another skill atau resource yang di-trigger. Nampaknya ini menjadi informasi yang mahal. Meanwhile in another side ada Aizen yang 1v1 situation bahkan gak sanggup loh untuk nahan dealing damage dari Flaptazi.
Dan nampaknya bakal coba untuk mulai di-gank. Perjalanan pulangnya dihamba dengan Rebaxia, Shield Trinity, dan satu hit terakhir. Membungkam nyawa dari seorang Aizen. Gak bisa kabur juga sih, buang spell pun tadi akan tetap tumbang, jadi sayang banget. Dan ini dia Harlot yang tadi sempat dibahas juga sama KB kayak, ya mau lawan siapapun harus tetap susah. Ya, apalagi laning ya. Kita berbicara laning, bukan power hero. Karena ketika jadi XP lane, yang penting itu gimana cepatnya kita untuk hadir dalam team fight dan power untuk ngelakuin clear wave minion. Makanya Pakito sama Benedetta itu difavoritkan banget untuk pemain-pemain yang suka join rotasi sama 4 pemain lainnya. Dan ini dia dari segi item Corrosion Sight sudah on the way juga menuju ke arah Demon Hunter Sword. Dan ini yang membuat Kari juga makin lebih lambat untuk pattern farmingnya karena dia butuh sepatu. Dia juga butuh pattern farmingnya, apalagi dia single target. Sulit sekali untuk melakukan clear wave dengan cepat ketika kita berbicara Kari dari early game. Dan nampaknya kali ini teman-teman dari AP Brand, mereka bakal coba untuk mulai menabrak lagi ke area beberapa titik yang dia rasa ya mereka bakal coba untuk cari area taratnya. Tapi nampaknya nggak mau lagi ya diurungkan. Dan ini jadi karakteristik sendiri sebetulnya dari AP Brand ya. Dimana kadang mereka tuh bisa memanipulasi game plan untuk tim lawannya juga yang ngebuat teman-teman dari tim Lilgan aja di sini belum dapetin ke area bisa dibilang pertukaran yang cukup berarti dari 2 turtle yang udah hilang. Terus lihat komposisinya, pemain yang bergerak ini sekarang udah mulai roamer, jungler, sama gold laner. Ini 3-man move yang cukup beresiko menurutku karena damage-nya agak sedikit minim tanpa dia burst damage. Ya, itu dia. Ada tabrakan juga dari Kaltezi yang mengarah ke Rezek Saura kembali dipaksa heavy spin hanya untuk defensif ke area belakang. Dan nampaknya dari sisi Aiton-nya ya. Meanwhile pergerakan dari sisi mid lane, Aizen harus tumbang di tangan seorang Platezi. Dan bakal coba untuk mulai memaksa 1 buah inisiasi tambahan. Namun nampaknya tidak mau terlalu lama. Makanya kelihatan banget nih gerakan dari Epic Brand. Itu dia memang bisa dapetin 2 kejadian dan tabrak lagi. Tabrakan maut yang berhasil dihindari oleh seorang Aiton. Di selain Hardgas sudah mulai masuk ke area tubuh dari Super Marco. Namun satu alter turret di area bawah, 2 bahkan terancam runtuh. Bahkan lihat Flaptizi langsung mengamankan Malefic Roar. Dia tahu kalau lawan match-up-nya ini adalah Arlot dan perlu banget untuk dihancurkan dari sisi physical defense-nya. Dan ini yang akan menjadi malapetaka ketika berbicara late game. Karena Zexaura juga akan memiliki item physical defense. Akan sangat mudah sekali bagi Flaptizi melakukan flanking. Apalagi lihat untuk dari segi goldnya. Karena Flaptizi yang akan menjalankan lane jauh, dia akan makan minion paling banyak. Setidaknya dia akan memakan 2 lane. Dan 2 lane tersebut akan memberikan gold lead yang makin lebih jauh lagi. Tapi pencurian sebenarnya baru saja terjadi. Yes, berhasil diamankan begitu saja. Satu steal turtle yang cukup manis yang nampaknya membuat teman-teman dari RP Brand mengamuk. Di area 1 bergerakan Netherrealm, menggeser mundur teori ancaman. Kalzi memilih untuk kembali menjaga perimeternya dan tidak mencari kompensasi. Ada sedikit misplay nampaknya yang curi Ethan loh. Iya. Ethan yang damage-nya ya kaja gitu kan. Berapa sih damage-nya kaja. Dan itu bisa dapetin turtle lumayan banget. Karena memang dari tim Lilgan dia lagi di kondisi under. Kalkulasi yang tepat dengan menggunakan Ring of Order dan juga 1 pecutan pasif yang membuat KJ mendapatkan turtle kali ini membuat Ethan setidaknya memperpanjang nafas early game dari Lilgan. Namun perlu dicatat juga Ogwen ini belum mengeluarkan Minion Fury-nya dari tadi. Padahal pemicunya ada banyak. Dan untuk sekarang bottom lane mungkin akan ada engage sedikit. Dan nampaknya apakah ini waktu untuk Wawan terbang? Karena nampaknya Aizen saja seorang diri tidak bisa menahan gempuran dari 1v3 situation. Dan nampaknya tim Lilgan sudah ada 1 buah retribution headbutt yang dikeluarkan oleh Zexaura untuk mundur aja ke area belakang. Dan sebenarnya nggak cuma Minion Fury aja nggak sih? Kita belum lihat Ethan menarik area target yang pasti juga melalui Divine Judgment-nya. Karena kayaknya belum ada target yang tepat nggak sih? Kalau misalkan nariknya ke arah KLTZ, Hardguard pasti bakal nge-cover dengan cepat. Kayaknya Ethan memang benar-benar sengaja nungguin Minion Fury-nya terbuka terlebih dahulu, baru dia Divine Judgment di situ. Buat cancel kan? Buat cancel, tapi masalah utamanya semakin lama teman-teman Lilgan mengurungkan niat mereka untuk melakukan Divine Judgment. Lihat Super Marco-nya, bahkan sesaat lagi dia bakal punya si Halberd untuk mendinai banyaknya item defense dan item penambah darah yang akan dibuat oleh Lilgan. Ini jauh banget, tapi nampaknya Kaltezi mengenai 1 buah Feral Slash. Bakal coba mulai majuin lagi ke area depan, ada 1 buah Hard Guard. Namun Kaltezi tumbang dengan area damage turret yang masuk ke area dirinya. Dan bahkan udah ada 1 buah Hippie Spin. Dan lihat bagaimana Flaptizi mampu untuk masuk ke area lini pertahanan belakang dan bungkam nyawa dari seorang Bebex. Pertukaran di mana 1 tukar 1, Bebex tumbang di area mid lane. Dan ini yang bahaya nih. Makanya tadi dibilang kalau memang mau tahan-tahanan skill, PH ini yang paling bisa nahan loh. Kayak skillnya nggak bakal dibuang. Kalau apalagi kalau memang dia tahu Ethan ini dari tadi nungguin kan, nungguin
dari minion Fury, baru dia buka Defense Judgment-nya. Sambil beli waktu juga nggak sih? Karena karinya belum tentu bisa follow. Ya apalagi tadi Ogwen tepat banget dia mengeluarkan minion Fury for defensive agar tidak ada yang bisa mendekati View dan juga Super Marco. Sekarang mereka masih pegang kendali dari Lordnya. Ini adu sabar, tapi memang mau bagaimanapun tim Filipina itu paling jarang untuk all in tanpa adanya target objektif trade yang seimbang. Itu ada 2 titik tempur Platezi nampaknya masih bisa bertahan, namun tidak dengan Zexaura. Dan bila Hippie Spin-nya pun tidak bisa mendenial. Dan tidak ada pertukaran dari Lord dan justru mereka yang harus kehilangan sosok jungler. Itu contohnya ya teman-teman. Super Marco bisa terbang, tapi dia tidak terbang. Dia tidak menggunakan crossbow of tank-nya. Karena dia tahu ini Akai bukan target yang tepat kalau dia gunakan sekarang tanpa adanya follow up lagi dari teman-teman Lilgan. Jatuhnya skill mahal nggak sih untuk crossbow of tank juga sekarang. Gak boleh sampai asal-asalan dibuka gitu kan. Dan untuk defensifnya nih, memang Faramis juga terhitung hero yang lumayan bisa clear. Apalagi dia pakai Lightning Transient kan. Jadi ini lumayan lah, power clear-nya ada. Tapi dari marksman ya, Be, ini benar-benar dari Kari. Butuh banget item yang sudah mulai kalah goldnya lumayan jauh. Dan ingat Kari itu single target. Ya. Jadi untuk melakukan clear cepat terhadap super minion yang sudah sangat-sangat besar dan kuat, ini akan sangat lama dan memakan waktu. Super Marco sudah memiliki Legend Sword, menandakan kalau dia akan menuju ke arah Malefic Roar. Tapi perlu dicatat juga bahwa memang Akai serta KJ dari Ethan ini bahaya banget kalau terus-terusan membadani bagaimana damage deal yang akan diberikan oleh Super Marco, apalagi menggunakan Weakness Finder. Dia akan memiliki slow effect tambahan walaupun punya Corrosion Sight. Oh, gue ini Immortal sih. Gue suka banget tuh pemilihan build Immortalnya ke arah Minotaur. Karena dia tahu nih target yang mungkin bisa ditarik ya itu dia gitu kan. Sama cancellationnya juga. Jadi paling nggak dia bisa tetap nahan badan di depan. Apalagi ada 2 heal nih dari teman-teman Epic Brand yang bisa masuk. Ya karena ada view juga dengan menggunakan hard guard. Jadi setidaknya akan ada 2 cover di waktu yang bersamaan. Dan there you go, Malefic Roar. Karena dengan permainan ini akan lebih cepat lagi untuk invite. Lihat ada 1 buah Pearl Slash. Ditarik di area 1 buah Divine Judgment. Owen still survive dan bahkan masih bisa flicker. Mundur ke belakang dan lihat setup dari teman-teman tim Lilgan. pegang. Berhasil dibari namun Keltas D-nya terkikis di area 1 buah Spider Ball dari Bampex. Dan it's time to fly dari Super Marco di area 1 buah Crossbow of Tank. Namun Aizen yang harus tumbang di kali kelima. Wow, dia bagus banget sih nahannya. Mereka semua keluar dari range-nya crossbow of tank tapi nggak nyerah. Epic Brand tetap mau push. Yes, masih mau tabrak lagi. Lanjut part 2. Bagaimana AP Brand masuk ke area lini pertahanan mampu untuk menumbangkan karya 1 Babista dan Owen. Hanya terpecahkan dari mortality-nya saja dan bahkan dengan adanya hard gap. Super Marco maju ke depan, menyikis ke Ethan. Babix yang ter-expose dan one last hit killing spree. Berhasil diamankan oleh Super Marco. Agak greedy sih tadi. Mereka coba untuk fight tadi. Untuk ditabrak dengan kondisi ada Pew yang selalu bisa nge-heal darahnya. Dan 1 best turret aja nih Be yang hancur. Bebex memang memiliki Golden Staff tapi tidak memiliki 1 Wind of Nature. Sehingga tidak bisa mendinai physical damage dari Super Marco. Dengan basic attack yang makin lebih tinggi lagi, damage yang makin lebih besar juga. AP Brand benar-benar snowballing di early game, dimanfaatkan pula keunggulannya tanpa adanya mistake sama sekali. Point kill dari Lilgan tetap 3 tanpa adanya pertambahan sedikit pun. 10.000 loh. Iya, gold tuh jauh banget nih. Wah. Gold yang jauh dan bukan hanya gold, mapnya itu loh. Level, Dipegang semua, turret cuma 1 yang hancur di top lane. item, objektif, ini semuanya udah terlalu jauh bagi AP Brand. Mereka juga bermain dengan sangat-sangat penuh kalkulasi dan sekarang akan ada gerakan Council Play. Yes, mereka berusaha untuk mendesak masuk ke area Lord Territory. Tapi lihat udah ada Horde Guard Pew maju ke depan dan Retribution. Scamming for on point dari Zexaura buat Lord yang berhasil di takeover. Tapi lihat, 1 korban jiwa dari Forbard dan bakal coba maju lagi dengan area serangan lanjutan dari Pew dan juga Super Marco di mana Immortality terbalut. Dalam tubuh itu dipecahkan begitu saja. 1 pemain down dari tim Lilgan. Wah, Aizen-nya dia susah untuk lari dan dia lebih memilih untuk ke cut wave. Sementara dengan Lord yang hadir di bagian top lane, ini space banget sih asli. Ini Lord yang cukup mahal ya diamankan oleh tim Lilgan dan sebetulnya pertukarannya tuh Oh, bottom lane? hanya 1 pemain saja, tapi ternyata gak berhenti sampai di sana. In another side, Super Marco berhasil membungkam Forbird yang tidak ada pasifnya. Masalahnya pasifnya udah 2 kali pecah dan Itu dia. sekarang artinya udah gak ada pasif lagi. Aizen bisa survive. Tapi dengan pencurian Lord barusan dari Zexaura hanya memperpanjang Waduh. nafas dari Lilgan saja dan happy birthday untuk Aizen. Aizen, 1v4 situation dan legendary. Berhasil di-secure oleh Platezi. Cuman ini tetap nambah nafas sih dari tim Lilgan juga. Karena kalau tadi Lordnya didapetin sama AP Brand, mungkin saja itu udah bisa langsung di-close dari gamenya. Dan sekarang lihat, bottom turretnya paling nggak masih bisa didapetin nih.
Dan defensif di bagian top lane harusnya masih bisa dilakukan juga. Oke, ini cukup beresiko ya, lihat udah bakal ready ditabrak. Owen juga udah mulai ancang-ancang untuk mempersiapkan ultimate-nya, tapi mereka masih Gwen sih disiplin. ready flicker, Cipi. Itu Itu yang dia. bahaya sebenarnya. Karena kita tahu sendiri elemen of surprise dengan menggunakan Minotaur adalah Storm Flicker, Ya. baru Minion Fury. Tapi sampai dengan saat ini, kayaknya Gwen akan menunggu dengan Immortality dan Next Lord-nya juga. Apalagi ketika dia sudah menyelesaikan satu buah Dreadnought Armor, dia nggak langsung bikin untuk Andik Miras. Dia kayaknya hold dulu, dia mau bikin satu item lagi, entah itu Winter Truncheon atau Fleeting Time mungkin. Wah, Winter kayaknya sih opsinya harusnya. banyak sih. Winter atau Fleeting Time ini bakal connecting Iya. banget. Tapi yang penting itu ada satu Magic Wand yang akan menambahkan heal up dari Minotaurnya itu sendiri. Karena kalau seandainya AP Brand bikin 2 Flask of Dionysus, ini terlalu overkill sih menurutku. Karena ya mau bagaimanapun Flask of Dionysus itu kan cooldown-nya adalah cooldown per hero, bukan per itemnya. Iya. Makanya jadi kalau bikin 2 juga sama-sama aja Sama-sama sih sebenarnya. aja. Dan Jadi nggak berpengaruh apapun sebenarnya. mungkin disiplin ya, gameplay disiplin yang harus ditunjukkan sama AP Brand juga. Ngomongin soal Lilgan, biasanya game pertama one sided, ini udah hampir terbilang one sided, cuman kayak dia bisa nahan lumayan lama loh. Bisa sampai 15 menit dan tadi gue suka banget gerakan pencurian Lord yang berani banget dari Lilgan. Sementara sekarang mereka ngebuka zona dengan under kayak gini masih berani. Oke, nampaknya Zexaura hampir saja terbit dengan adanya satu buah gerakan, namun dengan adanya heavy spin ya, AP Brand menolak untuk memberikan respon team fight lebih panjang lagi, walaupun udah ada satu buah tabrakan, bertemu lagi karya Zexaura. Ini yang menariknya adalah dengan perbedaan gold 10.000, mereka masih berani, yang membuat untuk tim fight di area Lord tidak menutup kemungkinan lagi dan tidak dipungkiri, masih akan ada pertemuan yang intens lagi dari dua tim. Dan ingat, masih ada satu cara terakhir dari tim Lilgan walaupun tanpa adanya heavy spin untuk mencuri Lord dari AP Brand. Divine Judgment menuju ke arah pemegang Retribution Kyle TZ. Itu adalah satu target yang paling oke. Tapi kayaknya Lord bakal dilepaskan begitu saja dengan gerakan rotasi dari Ethan dan juga Bebex. Di area bottom lane dengan niatan untuk mencuri satu pemain dengan point kill yang bisa mereka manfaatkan ketika Kari di late game bisa menjadi tanker killer atau bahkan everyone killer. Hanya nih, kayaknya kalau makan depan masih belum sih. Tadi baru 3 item kan yang jadi. Lagian Minotaur juga walaupun iya sih, Kari true damage memang. Cuman kalau kondisinya Minotaur dari Ogwen ini ada Immortal, terus dia juga tadi udah siap Winter kan harusnya ke arah Winter itemnya. Yap. Itu bisa bertahan, jatuhnya kalau ditarik ke arah Ogwen itu malah jadi rugi. Nah, kita tinggal tunggu nih, apakah Winter Truncheon yang mungkin resepnya sudah disiapkan sama Ogwen akan menjadi sebuah bait agar nantinya Divine Judgment itu bener-bener kayak digocek dengan menggunakan Winter Truncheon, tapi conceal play. Cukup berani. Mereka Wah, bakal kelihatan. coba untuk Oh, cancel. Gwen. Nampaknya sayang sekali. Ketahuan, dan pakai informasi tersebut langsung di-deliver mengarah ke Kaltizi dengan area satu buah Baksha Opportunity dan langsung di-reduce juga dengan area satu buah HPC Immortality yang terpalu dipecahkan begitu saja dan Round yang bakal coba untuk mulai memberikan satu buah asa untuk teman-teman dari tim Lilgan, tapi lihat bagaimana incentive lainnya masih bisa ditahan dengan area Zexaura, begitu pun juga dari Ethan yang masih selamat mundur dengan teratur. Oh my god, masih bisa tertahan lagi dari tim Lilgan. Mereka gak mau ditumbangkan karena Lordnya sekarang bisa dieksekusi juga, namun AP Brand gak berhenti sampai di sana. Oke, Flatzy bakal coba untuk mulai memberikan satu buah Dispricer balas plus memecahkan karya Immortality yang terpalu dan bahkan ada satu buah Winter Truncheon apakah akan di-save the karena unstoppable berhasil diamankan dan Flatzy still survive. Double kill berhasil di-secure Super Marco dan bahkan mengarah karya triple kill karena men-shutdown damage yang cukup explicit dari seorang Puppet Tower Base Center expose dan AP Brand take the game one. Wow, kemenangan bersih bisa dibilang karena Gold juga gak pernah turun sama sekali. The Mongolia Downloader, apakah di game pertama mereka masih download nih, Be? Dan sebuah permainan